Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, kalau gitu Ibu share screen dulu ya. Baik, Ibu. Sudah terlihat ya anak-anak share screen-nya? Sudah, Ibu. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya anak-anak. Hilmia, ketua kelasnya tolong pimpin doa ya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena kita sudah berdoa, sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Nyanyi bareng-bareng ya anak-anak, silakan di unmute. Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya Ibu akan melakukan presentasi ya sebelum kita melakukan pembelajaran. Kalau Ibu panggil nama kalian, kalian jawab hadir ya. Oke, Bu. Oke, yang pertama. Dewi, hadir semua ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Tujuan yang pertama itu dengan dibimbing melalui gambar dengan video tentang proses terjadinya siang dan malam, siswa dapat menganalisis peristiwa rotasi bumi yang mandiri. Lalu tujuan kedua itu dengan membawa laporan amatan dampak rotasi bumi, siswa dapat membawa laporan tentang dampak bumi dan akibat yang manfaat. Yang ketiga, dengan membaca dulu teks dengan tema dampak rotasi bumi, siswa dapat menganalisis informasi yang dapat diperoleh dari teks deskripsi sebelum membaca. Hanya berdasarkan membaca dulu yang manfaat. Dan yang keempat, dengan menyimak yang video tentang rotasi dan rotasi bumi, siswa dapat membuat kesimpulan pemikiran informasi yang dapat diperoleh berdasarkan membaca dulu teks dengan diksi yang disiplin. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video tentang globe dulu ya. Sebelum kita belajar, disimak ya anak-anak videonya. Tiga dimensi yang memerintah gambaran bentuk bumi, sehingga menikmati bentuk sebenarnya. Maka belum berasal dari globus, masalah itu berarti bola yang bumi. Nah, kalian sudah simak ya video tentang globe tadi, jadi kalian sudah tahu apa itu globe. Selanjutnya, Ibu mau menjelaskan tentang gerak relatif matahari. Apa itu gerak relatif matahari? Gerak relatif atau gerak semu terjadi karena bergeraknya suatu benda terhadap benda lain. Dalam hal ini, bumi bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat atau surya. Nah, gerak relatif matahari ini terjadi akibat bergeraknya bumi mengelilingi matahari. Dampak dari gerak relatif ini adalah terlihat terbitnya matahari dari sebelah timur dan terlihat tenggelamnya matahari dari sebelah barat setiap harinya, yaitu 24 jam lamanya bumi berotasi mengelilingi matahari. Jadi, seolah-olah matahari lah yang mengelilingi bumi. Maka itu disebut gerak semu harian matahari. Nah, di sini juga Ibu ada video tentang rotasi dan revolusi bumi. Kalian simak lagi ya videonya. Nanti setelah video ini Ibu akan bertanya. Nah, baik. Udah disimak ya anak-anak. Apa itu rotasi dan revolusi bumi? Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian. Apa sih yang dimaksud dengan rotasi itu? Ada yang bisa jawab? Aku, Ibu. Ya, Neng. Rotasi adalah perputaran. Rotasi bumi adalah rotasi perputaran bumi pada poros atau sumbunya, Bu. Iya, benar ya, Nak. Nah, terus sekarang pertanyaan kedua. Apa yang menyebabkan rotasi? Siapa yang bisa jawab? Ya, Bu. Iya, Desti, silakan. Yang menyebabkan rotasi itu karena adanya gravitasi, Bu. Iya, benar ya, karena adanya gravitasi, makanya bisa terjadi rotasi. Terima kasih, Desti. Terus yang ketiga itu Ibu mau nanya apa pengaruh dari rotasi pada bumi? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Kenjum. Iya, jadi pengaruh rotasi pada bumi itu ada 4, Bu. Yang pertama, terjadinya pergantian siang dan malam. Terus terjadinya perbedaan waktu, perbedaan kecepatan gravitasi, dan pembelokan arah angin, Bu. Iya, benar ya. Terima kasih semuanya yang udah jawab. Nah, benar ya, rotasi itu adalah perputaran bumi pada sumbunya. Rotasi bumi ini adalah dari barat ke timur. Untuk melakukan satu kali rotasi bumi memerlukan waktu 23 jam 56 menit 4 detik. Biasanya kita itu dibulatkan ya jadi 24 jam. Nah, waktu untuk satu kali rotasi ini disebut kala rotasi, yang secara umum disebut dengan istilah satu hari. Nah, setiap hari kita juga melihat matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Padahal
sebenarnya sebenarnya bumi itu yang berputar gitu. Matahari ini nampak terbit dari arah timur mencapai titik terang tertinggi di tengah-tengah pada siang hari, lalu tenggelam dari arah barat. Setelah matahari tenggelam, berlanjutlah malam hari yang gelap tanpa adanya sinar matahari. Nah, di sini Ibu ada satu lagi video tentang terjadinya siang dan malam. Disimak ya anak-anak. Halo adik-adik, tahu nggak sih bagaimana terjadinya siang dan malam di bumi kita? Yuk simak penjelasannya dari adik tersebut. Ada fakta menarik dalam proses terjadinya siang malam yang harus adik-adik ketahui. Yang pertama, adik-adik, beginilah proses terjadinya siang dan malam. Intinya, proses ini terjadi karena adanya rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Nah, sudah disimak ya anak-anak. Jadi terjadinya siang dan malam itu karena perputaran bumi pada porosnya adalah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Gimana bisa sih? Nah, bumi ini adalah salah satu planet yang mengitari matahari dan juga mengitari dirinya sendiri. Bumi ini membutuhkan waktu 24 jam untuk menyelesaikan perputaran pada porosnya. Dan inilah yang dikenal dengan satu hari bagi manusia. Nah, selama 24 jam ini bumi berputar mengitari porosnya. Ada kalanya sebagian wajah bumi berhadapan dengan matahari. Dan inilah area yang mengalami siang. Dan kemudian seiring dengan perputaran bumi, wajah yang tadinya mengalami siang berhadapan dengan matahari, kemudian berputar membelakangi matahari sehingga sisi wajah bumi ini tidak lagi berhadapan dengan matahari dan mengalami malam hari. Nah, kalian juga mungkin berpikir ya, bahwa matahari tampak bergerak di langit sehingga terbit dari timur dan tenggelam di barat. Padahal pada kenyataannya ini disebabkan oleh perputaran bumi. Matahari ini tampak terbit dari timur karena bumi bergerak ke arah timur dan menuju ke barat ketika matahari terbenam. Kalau dilihat dari kutub utara, maka perputaran bumi ini tampak berlawanan arah dengan jarum jam. Dan kita akan melihat kalau siang dan malam itu menyapu bola bumi ke timur ke barat, dari timur ke barat. Bagi kita yang hidup di ekwator bumi, panjang siang dan malam bisa dikatakan hampir sama, yakni 12 jam. Dan berbagai lokasi di bumi juga mengalami rata-rata sinar matahari 12 jam perharinya. Tapi panjang siang hari yang dialami di lokasi-lokasi tertentu pada waktu tertentu di sepanjang tahun sebenarnya berbeda. Ada kalanya suatu lokasi di utara atau selatan mengalami siang dan malam yang panjang. Nah, di sini Ibu akan melakukan percobaan ya, percobaan tentang siang dan malam. Untuk melakukan percobaan, di sini kita membutuhkan globe juga senter. Tapi di sini Ibu pakai flash HP ya, karena tidak ada senter. Di sini Ibu sudah menyediakan globe. Anggaplah globe ini sebagai bumi kita ya, sebagai dunia. Dan flash HP ini sebagai matahari. Nah, di sini kan Ibu menyinari salah satu bagian globe. Nah, bagian yang terkena sinar flash HP ini adalah bagian bumi yang mengalami siang. Nah, kalau Ibu putar globe ini seperti ini. Nah, bagian yang tadi tidak terkena flash HP ini terkena. Jadi bagian yang tadi tidak terkena matahari atau mengalami malam bergantian mengalami siang, dan bagian yang tadi terkena matahari membelakangi sinar HP lalu mengalami malam. Inilah proses terjadinya siang dan malam. Nah, selanjutnya Ibu mau bahas tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, apa sih gerhana bulan itu? Gerhana bulan adalah suatu fenomena alam yang terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bumi, yaitu matahari. Bumi dan bulan berada tepat di satu garis sama. Jadi gerhana bulan ini tepat sejajar gitu, kayak misalkan matahari, bulan, sama bumi itu berada di garis yang sama. Itulah terjadinya gerhana bulan. Lalu gerhana bulan ini terbagi menjadi 3, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan juga gerhana bulan penumbra. Nah, sedangkan gerhana matahari adalah ketika gerhana matahari ini terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Nah, berdasarkan cara tertutupnya matahari, gerhana matahari ini terbagi menjadi 4, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian, dan juga gerhana matahari campuran atau hibrida. Nah, jadi begitu ya anak-anak, materi tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Ibu harap kalian semua memahami penjelasan Ibu tadi ya anak-anak. Nanti Ibu akan kirimkan LKPD di grup kelas untuk kalian kerjakan. Lalu kalau misalkan kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke Ibu ya langsung. Sudah selesai materi kita pada hari ini, Ibu akan melakukan refleksi. Nah, apa sih yang telah kalian pelajari pada hari ini? Roman, silakan. Apa sih yang kalian telah pelajari hari ini? Kita di perbedaan waktu dan pengaruhnya, Bu. Ya, benar ya anak-anak. Lalu, apa sih manfaat dari pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Mengetahui proses terjadinya siang dan malam, Bu. Selain itu juga bisa mengetahui apa itu gerhana bulan dan gerhana matahari, Bu. Iya, benar. Terima kasih ya anak-anak. Nah, setelah mempelajari materi ini, apa yang kalian belum pahami pada pembelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, sudah cukup ya berarti. Kalau gitu,
Ibu akan mengirimkan link presensi kedua di grup WhatsApp ya. Nanti Ibu akan bagikan linknya ke grup kelas. Sebelum menutup pembelajaran, silakan kepada ketua kelas Hilmia untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Amin. Ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Hilmia. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tetap semangat dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Terima terima kasih. kasih banyak.